Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang ajaib. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang sebuah kebenaran, dusta pada Roh Kudus. Dalam setiap aspek kehidupan, menyebut kebohongan atau saling berbohong adalah kenyataan yang tak dapat dihindari, baik kita sendiri sebagai pelakunya maupun orang lain, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya sikap atau tindakan kita tidak jujur memiliki resiko merusak reputasi kita, terutama reputasi Sang Kristus yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dusta tidak pernah muncul dari kebenaran. Dusta muncul akibat penolakan terhadap kenyataan yang sebenarnya. Dalam kasus Ananias dan Safira, kebohongan yang mereka lakukan berkaitan dengan penolakan terhadap kenyataan yang ada. Mereka berhasrat meraih keuntungan dari hasil penjualan tanah yang pada akhirnya justru mengantar mereka pada kematian. Jelas bahwa Alkitab menolak untuk berkata bohong, bahkan Tuhan membenci kebohongan. Janganlah bersaksi palsu mengenai sesamamu. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Petunjuk lainnya adalah hendaklah kau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Keluaran pasal 23 ayat 7. Orang yang mengatakan kebenaran mengungkapkan hal yang adil, tetapi saksi palsu mengungkapkan kebohongan. Orang yang berbohong dengan lidahnya adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan, namun orang yang jujur diterimanya. Firman Tuhan dengan jelas menempatkan dan menyatakan bahwa kebohongan sebagai tindakan yang tidak disukai Tuhan. Beberapa orang mungkin mengalami penderitaan dan kematian akibat kebohongan yang mereka sampaikan. Apa yang lebih aneh lagi adalah terdapat individu yang justru karena kebohongan malah menjalani kehidupan dengan makmur dan sejahtera, terhindar dari penderitaan, serta memiliki kehidupan yang baik, seolah-olah kebohongan telah menjadi sahabat karibnya yang memberikan keuntungan. Mungkin itulah yang ingin dialami oleh pasangan suami istri Ananias dan Safira. Mereka berharap meraih keuntungan dengan cara berbohong dan mengenai hasil penjualan tanah mereka. Walaupun mereka memberikan sebagian uang dari hasil penjualan tanah, mereka justru menyimpan tersebut untuk tujuan memperoleh keuntungan. Motif yang mendasari munculnya kebohongan. Hal ini yang menjadi kebohongan muncul dan terjadi akibat berbagai motif, situasi, dan kondisi. Sejumlah kebohongan terjadi menyebabkan hubungan antar manusia menjadi rusak dan berantakan. Hubungan yang bermasalah masih dapat diperbaiki, namun kematian yang ditakuti itu tidak bisa diperbaiki. Siapakah yang bisa memperbaiki kematian yang telah ia alami? Itulah yang dialami Ananias dan Safira. Mereka tidak mampu memperbaiki apapun karena kematian telah menjemput mereka. Individu-individu dalam kelompok gereja mula-mula adalah mereka yang memperlihatkan kehidupan yang setara di hadapan Tuhan. Dinyatakan bahwa mereka berdampingan dalam hubungan kasih yang saling menerima dan memberikan. Semua harta mereka adalah milik bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual asetnya, kemudian membagikannya kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-45. Hidup yang memberikan kontribusi kepada gereja awalnya menghasilkan dampak positif dalam masyarakat. Mereka dicintai oleh semua orang. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul menjelaskan dan menunjukkan kehidupan yang bersatu. Semua hal adalah milik mereka bersama. Bukti konkretnya adalah adanya penjualan tanah dan hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota gereja. Pola hidup yang setara menciptakan keadaan dan hubungan yang positif. Bahkan tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Sebab semua orang yang memiliki tanah atau rumah menjual milik mereka. Dan hasil penjualan itu mereka bawa
dan diletakkan di depan kaki para rasul, kemudian dibagikan kepada setiap orang sesuai kebutuhan mereka. Namun dalam kisah ini kita dapat melihat mengapa Ananias dan Safira berbohong terhadap Roh Kudus. Apakah mereka tidak mau berbagi dengan anggota gereja lainnya? Apakah mereka hemat? Apakah mereka benar-benar mengikuti ajaran Yesus Kristus? Apakah mereka harus berbohong? Ataukah mereka ingin tampak baik dengan cara ikut menjual tanah seperti orang lain? Apabila kita memperhatikan teks di dalam kisah Ananias dan Safira, Ananias sebenarnya berniat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan tanah pribadinya. Istrinya mengetahui ide tersebut. Di tempat ini, pasangan suami istri setuju untuk merencanakan kebohongan dan mendapatkan keuntungan. Ini kerjasama yang bagus, tetapi pada konteks yang tidak tepat. Kerjasama diperbolehkan, asal tidak untuk merencanakan kebohongan dan dosa. Hal itu beresiko dan tidak disukai oleh Tuhan. Hingga pada sampai saatnya mereka menjual tanah mereka. Ananias menahan sebagian keuntungan dari penjualan tanah mereka dengan semangat. Mungkin ingin menunjukkan bahwa mereka juga peduli dan ingin berbagi dengan anggota gereja lainnya seperti yang lain. Ananias membawa uang sisa dari hasil penjualan tanahnya dan meletakkan di kaki para rasul. Pada akhirnya, perbuatan penipuan atau penggelapan sebagian uang hasil penjualan tanah diketahui oleh Rasul Petrus. Bukan hanya mencuri uang, namun Ananias malah berbohong bahwa itu adalah hasil dari penjualan tanah mereka. Kita tidak yakin apakah Ananias dan Safira sebelumnya telah berjanji kepada para rasul atau setidaknya di hadapan anggota gereja lainnya bahwa mereka akan menjual sebidang tanah seperti yang dilakukan oleh anggota gereja lainnya. Tentu saja kita tidak akan pernah mengetahui alasan awalnya. Namun saya menduga bahwa motivasi Ananias dan Safira adalah untuk mencari ketenaran populer di hadapan para anggota gereja lainnya, serta mencari pengakuan, ingin dihormati dan dipuji. Perilaku Ananias selanjutnya dihubungkan dengan dipenuhi oleh kuasa setan. Iblis merupakan lawan Allah, tetapi yang jelas ia menentang Tuhan dengan kebohongan ucapan. Secara kekuatan, iblis tidak bisa dibandingkan dengan Sang Pencipta. Iblis pasti sangat jauh dibanding dengan Sang Pencipta. Ia tidak mungkin menentang Tuhan dengan kekuatan yang dimilikinya. Iblis justru memanfaatkan cara lain, yakni melalui kebohongan untuk menentang kebenaran. Petrus menegaskan bahwa tindakan Ananias adalah menipu Roh Kudus, akibatnya adalah kematian. Safira muncul setelah suaminya meninggal akibat tipuan yang ia buat sebelumnya. Ia tiba tanpa menyadari bahwa suaminya telah meninggal. Petrus menanyainya. Safira mengkonfirmasi bahwa ia dan suaminya telah menjual tanah dan uang yang diberikan di depan para rasul merupakan hasil penuh dari penjualan tanah mereka. Kong kali kong telah terjadi. Soal saling mengetahui antara Ananias dan Safira telah menghasilkan masalah kematian bagi mereka berdua. Ada kemungkinan bahwa Petrus mengetahui harga jual tanah tersebut, tetapi indikatornya adalah karena sebelumnya sudah terjadi anggota gereja awal yang menjual harta mereka dan hasilnya diberikan kepada para rasul. Dan mungkin salah satunya adalah tanah. Pasal 4 ayat 34-37 terdapat yang menjual lahan dan hasilnya diserahkan kepada para rasul. Pengalaman ini mungkin digunakan Petrus untuk menanyai Ananias dan Safira. Integritas Petrus membuahkan hasil. Ternyata pasangan suami istri ini telah berbohong kepada Roh Kudus. Mereka telah mencuri uang dan bekerjasama dalam hal hasil penjualan tanah. Jika mereka benar-benar jujur, tentu saja mereka tidak akan mati. Berbohong kepada Roh Kudus bukanlah tindakan sepele, melainkan merupakan suatu pengkhianatan, tipu daya, atau siasat licik terhadap rasul-rasul serta Roh Kudus. Hasilnya kematian yang tiba-tiba. Jangan sampai hanya karena ingin tampak baik dan peduli, kita mencari pengakuan dan perhatian melalui cara-cara yang tidak jujur, berbohong, dan kejahatan.
Tuhan sangat membenci kebohongan dan kejahatan, terlebih lagi bersifat rohani. Bersikaplah jujur meskipun kita mengalami kerugian. Jadi Tuhan mengetahui kesetiaan kita. Tuhan akan merespon dengan caranya yang ajaib dan hasilnya akan membawa berkat bagi kita semua. Ananias dan Safira merupakan contoh pasangan yang ingin menyumbang dengan niat yang salah, memberi tetapi tidak bersedia untuk merelakan. Kita juga diingatkan bahwa berbohong bukanlah pilihan yang benar dalam menjalani hidup di hadapan Tuhan. Rawatlah hati, pikiran, dan perkataan kita agar selalu konsisten mengungkapkan kebenaran Tuhan, setia dalam menerapkan sikap hidup yang tulus, karena melakukan hal ini kita akan dihormati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.